Kalau berbicara topik dan juga aksi nyata, tentunya ini adalah hal yang sangat apa ya, berkaitan gitu kan Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena kalau Bapak Ibu sudah tentukan topik di awal, Bapak Ibu harus sudah kebayang bahwa topik ini yang seperti yang saya terangkan kemarin, bahwa topik yang memang betul-betul available atau benar-benar sesuai atau benar-benar yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi jangan pernah lagi Bapak Ibu mengambil sesuatu yang Bapak Ibu tidak apa ya, tidak terlalu butuh sebenarnya gitu ya. Karena begitu banyak sekali Bapak Ibu pilihan topik di PMM yang Bapak Ibu bisa ambil. Nah, sekarang pilihannya tinggal kepada Bapak Ibu sendiri. Apakah Bapak Ibu apa ya butuh dalam waktu dekat atau masih bisa di postpone dulu yang ini, nanti kita ambil yang lain gitu. Silakan gitu caranya kita supaya bisa nanti Bapak Ibu selesai kerja dengan baik itu harus yang perlu banget kita lakukan ya. Nah, sekarang tuh Bapak Ibu saya mau nyinggung dikit ya sebelum kita lanjut lebih dalam lagi. Boleh teman-teman masuk lagi ya Bapak Ibu, tinggal diklik aja ininya di link yang saya bagikan, silakan. Saya mau tanya ya, silakan ya. Apa sih menurut Bapak Ibu aksi nyata itu gitu Bapak Ibu? Mungkin ini mau ulang sedikit aja, nggak apa-apa. Menurut Bapak Ibu apa sih aksi nyata itu gitu ya? Silakan. Sekali lagi ya Bapak Ibu untuk bisa kita tutup ya. Sambil yang lainnya boleh masuk ya Bapak Ibu. Silakan aja jawabannya ada yang mengatakan kegiatan baru yang dilakukan Guru Merdeka, praktik baik setelah memahami isi dalam topik, praktik pemahaman, kegiatan dilakukan oleh selesai apa ini? Setelah selesai post test, kemudian ada lagi yang bilang tuh implementasi dari topik yang dipelajari, kemudian praktek nyata dari materi yang sudah dipelajari, tindakan nyata, kemudian praktis sebagai pemahaman, aktivitas, kemudian penerapan konsep belajar, dokumentasi yang kita upload, kemudian aksi nyata, dan sebagainya. Bagus sekali ya, semuanya rata-rata benar. Yang terakhir tuh, ngejawabnya itu adalah kegiatan kita bisa jadi contoh bagi orang lain di BMM. Oke, kita kasih bintang aja Bapak Ibu, bintang 2. Ya, silakan lagi ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu dari jawaban teman-teman. Nah, dari yang saya siapin itu apa Bapak Ibu? Nah, ternyata tuh Bapak Ibu, aksi nyata itu sendiri artinya merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan suatu topik pelatihan mandiri. Nah, aksi nyata ini juga merupakan bentuk praktik pemahaman Anda terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Melalui aksi nyata, Bapak Ibu bisa mencoba mengimplementasikan teori dalam pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguatan materi. Wow. Jadi yang tadi jawabnya itu ini adalah aktivitas terakhir itu benar sekali. Jadi aksi nyata itu adalah apa yang kegiatan terakhir di PMM setelah pelatihan mandiri itu yang melakukan aksi nyata supaya nanti selesai Bapak Ibu secara keseluruhan pelatihan mandiri kita. Nah, bentuknya itu Bapak Ibu berbentuk praktik dari apa yang Bapak Ibu mengerti ya dari tontonan video, membaca yang tertulis, itu Bapak Ibu nanti akan tuangkan gitu ya Bapak Ibu ya, juga dalam bentuk PDF nanti setelah melakukan aksi nyata. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata ini, disinilah Bapak Ibu tuntutan kita menyebarluaskan ilmu dan teori yang sudah kita dapat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi
Bapak Ibu diharapkan tuh gak cuma belajar sendiri, tapi Bapak Ibu benar-benar bisa menyebarluaskan pemahaman Bapak Ibu kepada orang lain. Yang tentunya diharapkan ketika Bapak Ibu menyampaikan dan menerangkan, orang lain juga mengerti, nanti mereka juga akan ikut melakukan hal tersebut, dan kemudian mereka nanti akan mengimbaskan lagi kepada orang lain. Seperti itu jalurnya sehingga Bapak Ibu percepatan ini pemahaman tuh semakin kelihatan dengan jelas, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang perlu sekali kita ketahui, saya dan Bapak Ibu, aksi nyata itu wajib dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Jadi makanya tuh pelatihan 4 hari ini luar biasa banget ya Bapak Ibu. Sampai hari keempat nanti, pada akhirnya Bapak Ibu nanti akan diajarin, diberikan materi tentang how to, oh sorry, bahasa Indonesia aja ya, bagaimana menuangkan hasil praktik baik tadi, praktik asli nyata itu ke dalam dokumen tertulis. Nantinya bentuk PDF, semua ada yang nanya ukurannya berapa? 10 MB. Lalu nanti diunggah ke platform Merdeka Mengajar. Jelas ya Bapak Ibu ya, ini harus dicatat ya. Nah, tahapan dalam melaksanakan asli nyata itu seperti apa? Jadi kalau ringkasnya kayak gini nih Bapak Ibu. Pertama sudah jelas Bapak Ibu dan saya selesaikan dulu Bapak Ibu modul dan post-testnya. Tadi ada yang saya lihat tuh menjawab itu selesai setelah modul selesai post-test terus langsung membawa aksi nyata. Benar Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu sudah tahu sekali ya, ketika kita mulai klik salah satu topik akan muncul modul yang banyak banget tuh Bapak Ibu. Nah, setiap modul itu Bapak Ibu harus tonton ya Bapak Ibu dengan cara tuh videonya didengarkan. Kalau ada bacanya disimak dibaca. Beberapa teman saya, saking juga Bapak Ibu menganggap bahwa PMM ini sangat penting banget ilmunya. Jadi nggak cuma hanya sekedar ngikut orang atau Bapak Ibu tuntutan mau katanya tuh eh dipil jadi apalah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi eh mereka tuh mengerti gitu Bapak Ibu harusnya seperti apa yang harus kita lakukan untuk penyelesaian aksi nyata tadi. Nah, jadi pertama sekali Bapak Ibu harus selesaikan dulu modul dan proses-tesnya. Yang kedua, setelah itu Bapak Ibu akan pilih bentuk aksi nyata yang telah disiapkan untuk menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Jadi di bawah setelah modul dan juga proses nanti Bapak Ibu akan melihat tuh bentuk aksi nyata yang mereka rekom itu seperti apa. Praktekkan aksi nyata yang dipilih itu sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis. Tuangkan aktivitas nyatanya ke dokumen tertulis dalam format PDF. Dan kemudian unggah lembar aksi nyatanya ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Jadi runtutan Bapak Ibu kegiatan dari mulai menentukan topik dan juga apa sampai pembuatan aksi nyata itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi benar-benar tuh Bapak Ibu harus ngerti dulu topiknya itu seperti apa. Nah, kalau tidak pernah ada Bapak Ibu teman untuk berkolaborasi, kepala sekolah, guru, kadang-kadang di situ Bapak Ibu jatuhnya kita tuh ngasal gitu Bapak Ibu. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan senior kita, dengan kepala sekolah, saya percaya nih Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu akan memilih topik yang benar gitu dan kemudian melakukan proses aksi nyata itu juga dengan benar. Jadi lakukan aksi nyata dengan apa ya tagline semua itu ya, lakukan aksi nyata yang benar-benar nyata. Oke, Bapak Ibu, aksi nyata yang benar-benar nyata. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bapak Ibu, mengapa sih Bapak Ibu dan saya perlu melakukan aksi nyata? Oke, pertanyaannya Bapak Ibu ya, mengapa saya perlu melakukan aksi nyata? Teman-teman masih boleh hadir Bapak Ibu di kelas poin saya ya Bapak Ibu, silakan nih saya tunjukkan lagi sebelum saya klik mulai. Silakan hayu, saya pengen dong Bapak Ibu tembus sampai 500 orang masuk di kelas poin, boleh ya Bapak Ibu ya. Karena kelas poin saya itu sampai bisa nembus 500 peserta Bapak Ibu. Jadi akan sangat senang sekali Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berkenan hadir gitu. Ya silakan Bapak Ibu. Silakan masuk. Ya silakan masuk lagi. Masuk terus. Masih pertanyaan masih banyak ya, jadi nggak apa-apa takut ketinggalan karena waktunya agak ini. Nah, yuk. Sekarang silakan yang udah masuk kita jawab ya. Mengapa saya perlu melakukan aksi nyata? Silakan Bapak Ibu jawab Bapak Ibu. Silakan mengapa saya perlu melakukan aksi nyata?
Nah, jawabannya teman-teman adalah dari teman-temannya untuk memahami materi agar dapat sertifikat. Halo. Agar dapat sertifikat, agar menjadi guru yang mandiri dan tertib untuk pengembangan kompetensi sebagai bukti untuk penyelesaian tugas akhir supaya teman-teman yang apa ini kita benar-benar mempraktekkan modul yang sudah dipelajari untuk mempraktekkan hasil pelatihan mandiri dan mendapat sertifikat untuk menyelesaikan pelatihan mandiri untuk lebih jelas alur pembelajaran. Wow, jawabannya semua udah benar nih, kasih bintangnya bintang 3 semua. Hore, hore, gitu ya. Agar saya bisa menerapkan apa yang saya pelajari dari modul benar sekali. Ya, jangan cuma belajar, jangan cuma teori, tapi Bapak Ibu nggak mau praktekin sama aja dengan nonsense gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang dari jawaban saya itu apa sih? Nah, jadi aksi nyata itu Bapak Ibu sangat perlu. Karena apa? Dengan melakukan aksi nyata, Bapak Ibu dan saya akan mencoba mengimplementasikan. Jadi ada kata-kata mengimplementasikan teori yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam pelatihan mandiri tadi, dalam menonton video, dalam membaca yang sedikit. Bapak Ibu dapatkan pemahaman yang dalam pastinya Bapak Ibu. So, jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul dan juga itu ya Bapak Ibu ya untuk topik ya modul ya Bapak Ibu dan posters, Bapak Ibu akan diarahkan tuh Bapak Ibu. Jadi silakan ya, silakan pilih yang benar-benar aksi nyatanya gitu ya kan. Karena di sini nanti Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi dan dengan demikian juga Bapak Ibu bisa menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Oke, gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan dalam melakukan aksi nyata? Ada yang tahu nggak sih Bapak Ibu? Apa sih sebenarnya yang saya perlu perhatikan dalam melakukan aksi nyata? Silakan. Apa nih? Silakan kita lihat dulu temannya jawab apa nih. Yo. Hayo, 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 hayo. Kita tutup ya. Tenet. Weh, luar biasa. Udah masuk semua 31. Cepat ya lagi masuk, masuk, masuk. Kita dengar ya satu-satu ya Bapak Ibu. Nih jawabannya apa nih? Yuk. Topiknya Oke. Perencanaannya. Perencanaannya. Apalagi Bu Putu. Masa cuma itu doang? Lah, Iwan. kecocokan materi dengan pembelajaran di sehari-hari. Oke. Kita. Oh my God. Apalagi? Wah, gak ada suaranya. Pemahaman dalam materi. Oke. Pak Ahmad. Pemilihan dalam memilih topik yang dikuasai. Ya, random, random, Udah loh random ini ya, random ya. Nur Ajijah. udah di file semua loh. K sampai M, K sampai N sampai Q ini udah.
Ya Mbak Rere, kenapa? Oke, ternyata masuk lagi. Ya, Bu Ria, apa nih ngomongnya Bu Ria? Masih 11 orang. Oh ya, nggak dengar suaranya Bu Rati. Ada nggak sih? Iya. Apa mungkin tadi Bapak Ibunya ketutup ya semua? Belum tahu, Pak, gimana caranya. Oke, Karena oke, belum oke. pernah melakukan aksi nyata. Siap, 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 siap. Oke. Tapi saya kasih bintang ya buat yang sudah berani menjawab, yang udah berani ngeluarin suaranya. Saya kasih bintang 3, 1, 2, 3. Tepuk tangan. Hore. Oke. Makasih ya. Lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia apa yang harus diperhatikan tuh dalam melakukan aksi nyata. Boleh nih di screenshot ya buat yang pengen ilmunya. Tapi enggak sih bisa di real record nanti ya. Pilih Bapak Ibu aksi nyata yang Bapak Ibu yakini dapat menunjukkan pemahaman terhadap topik tersebut. Saya setuju banget. Tadi ada beberapa teman kita, bapak-bapak, tadi tuh jawabnya benar sekali. Sesuaikan dengan materi yang dibutuhkan. Sesuaikan dengan Bapak Ibu kebutuhannya. Ingat lagi-lagi. Ya, you have to choose what you need gitu loh. Wis, bahasa kampung awak ya Bapak Ibu ya. Pilih yang Bapak Ibu suka gitu. Atau yang Bapak Ibu yakini tuh bisa nambah Bapak Ibu, insight Bapak Ibu untuk dipakai dalam pembelajaran. Jadi bukan untuk nambah-nambah sertifikat Bapak Ibu. No, 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 no. Jadi bukan seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu praktekkan dengan ikuti instruksi yang ada. Perlu Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu dapat memodifikasi instruksi sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yo Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu tidak Bapak Ibu memiliki apa ya namanya itu Bapak Ibu visi gitu atau apa ya visi ya cocoknya visi di bahasannya ya atau pandangan atau mungkin pemahaman atau mungkin keyakinan apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk diperhatikan sebelum memulai aksi nyata. Oke? Nah, itu dia ya. Nah, pertanyaannya nih gampang banget Bapak Ibu. Bapak Ibu semua udah saya kasih tahu juga ya. Ada nggak sih Bapak Ibu batas waktu dalam pengerjaan aksi nyata? Ini benar-benar 1 menit dari sekarang ya, nggak boleh telat. Silakan dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Apakah ada batas waktu dalam pengerjaan pakai video ya? Mungkin agak lebih lama nih. Ini lama nih buat main gitu. Apakah ada batas waktu dalam? Oke, silakan. Oke. Kita lihat siapa yang paling berani memberikan videonya itu dapat nilai 5. Ntar ya bintangnya 5. Oh, sudah ada yang kita buka yuk kita buka ya. Nah ini Bapak Irsin Nursin. Saya mau dengar dulu nih Pak Irsin. Karena udah sangat berani bersama saya Pak Irsin. Tidak ada batas waktu. Siap, thank you. You are right ya. Lagi kita tunjukin lagi. Siapa lagi ya? Oh no 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 no. Saya mau tunjukin lagi nih yang kedua nih. Ibu Ririn yang sudah berani juga nih, Bu Ririn. Silakan Bu Ririn. Nggak ada batas Gak ada waktu. sewaktu-waktu, makasih. Wah, berarti pada masih ingat semua materi semalam ya. Tidak ada batas. Siap. Terima kasih. Kita tutup jawaban semuanya Bapak Ibu. Saya kasih ini Pak Irsin ini saya kasih bintangnya dulu. Bintangnya Tidak ada batas waktu. ya benar benar benar. Pak Irsin, saya kasih bintang semua dulu ya. Bintangnya 3 seperti saya. Di teteng ya. Lalu Pak Irsin saya tambahin bintangnya 3 lagi. Oke. Ibu Riri saya kasih bintangnya 2 lagi. Dan Ibu Asnawati saya kasih bintangnya 1 lagi karena udah cepet banget. Dan saya rendam, saya tarik 1 lagi nih. Saya klik aja dulu siapa ini Yosi Gersang ya. Yosi Gersang. Wah, iya gitu. Gak ada videonya Ibu ya. Ibu Putu, silakan Ibu Putu apa nih jawabannya? Tidak ada batas waktunya. Oke. Tidak ada batas waktunya. Terima kasih. Thank you ya. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah mau menjawabnya. Benar sekali Bapak Ibu. Tidak ada batas waktu. Oke, jadi tidak ada batas waktu Bapak Ibu dalam pekerjaan nyata, bebas melakukan atau menyelesaikan nyata sesuai dengan keleluasan waktu Anda. Oke, so kita sudah mulai refresh ya, sudah mulai senang ya mendengar kata-kata ini ya.
Jadi kalau sebenarnya tuh pertanyaannya kalau Bapak Kepala Sekolah saya maksa gimana Pak Usman gitu ya kan. Bapak Ibu sampaikan sama beliau, ingat ngomong saya semalam, kita perlu komunikasi. Bapak Ibu kan harus jawab dengan ini ya, dengan apa sih namanya, dengan lembut lah gitu ya kan Bapak Ibu, bahwa dalam eh, aksi nyata ini gak ada paksaan, gak ada undang-undangnya. Justru kita tuh disarankan tuh cukup belajar 15 menit satu hari itu bisa dicek loh Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajarnya ada panduannya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagai ya guru, Bapak Ibu juga sebagai ibu rumah tangga lagi di rumah, mungkin malah ibu bapak-bapak juga sepulang dari kerjaan ada yang lain, sepulang dari ngajar ada kerjaan lain lagi. Mungkin kadang-kadang tuh kita ada yang kelewat-kelewat ya 15 menitnya. Sehingga memang walaupun sudah dibikin 15 menit setiap hari, ada panduannya, kadang-kadang tuh nggak selesai juga dalam 1 bulan gitu Bapak Ibu. Jadi bisa lewat. Nah makanya nih yang perlu kita kasih tahu sama Bapak Ibu. Namun alangkah baiknya kita berusaha untuk disiplinkan diri kita nih Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu jangan terlalu terlena gitu ya. Seperti kayak kemarin tuh saya bilang tuh kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu besok gitu.